Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya, Junaidin.com, channel bagi teman-teman yang ingin belajar bersama saya. Maka mari kita bangun sama-sama channel ini supaya kita dapat mengasah diri dan terus belajar bersama. Jadi dalam kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan membahas terkait buku ringkasan logika Muslim Hasan Abu Ammar. Kenapa saya memilih logika dalam pertemuan awal kali ini, pembahasan awal kita, yaitu supaya kita dapat membangun fondasi berpikir yang kokoh dalam membahas ilmu-ilmu yang lain. Jadi teman-teman, dalam belajar, bagaimanapun peniknya pikiran kita tidak boleh melewatkan dua hal. Yang pertama rokok, yang kedua kopi. Mari ngopi bersama teman. Oke, langsung saja teman-teman. Dalam ringkasan logika Muslim Hasan Abu Ammar ini, yaitu kita akan membahas poin per poin dulu. Kita akan membahas dua poin, yaitu perlunya ilmu logika, dan yang kedua subjek ilmu logika. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua poin itu saja. Nah, maka dari itu saya harap bagi teman-teman yang ingin belajar agar tidak gagal paham, maka harus mengikuti terus video yang saya buat. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas poin pertama, yaitu perlunya ilmu logika. Jadi teman-teman, disadari atau tidak, akal manusia ini memerlukan aturan dalam menganalisa suatu konsep. Maka dari itu ilmu logika hadir sebagai aturan untuk mengatur analisa manusia. Jadi maka keperluan kita dalam ilmu logika ini yaitu untuk mengatur cara kita menganalisa suatu persoalan. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana jika ada pertanyaan yang menanyakan terkait bagaimana sih orang yang belajar ilmu logika ini itu salah dalam berpikir, keliru dalam cara berpikirnya. Jadi teman-teman, dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menjawab dengan salah satu istilah di Arab itu adalah nakid. Nakid ini sendiri adalah menjawab pertanyaan dengan melemparkan kembali pertanyaan. Kenapa kita perlu menggunakan nakid ini atau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Kan di dalam hal ini kita akan menanyakan bagaimana jika seseorang yang memahami suatu ilmu bahasa tertentu itu keliru dalam mengucapkan kalimat. Nah, maksud dari jawaban nakid ini teman-teman, yaitu belajar ilmu logika itu tidak menjamin
kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita belajar bahasa Indonesia. Ilmu bahasa Indonesia itu bukan mengajari orang untuk berbicara, tidak, melainkan mengajari orang dalam mengatur cara bahasa, tutur kata. Bahasa Indonesia ini mengatur kita dalam tutur kata kita sehari-hari. Jadi maksudnya ya, belajar logika ini bukan berarti kita terhindar daripada pikiran yang kotor, tidak. Bukan berarti kita terhindar daripada pikiran yang melakukan kriminal, korupsi, dan lain sebagainya. Sebab kita belajar ilmu logika ini yaitu untuk memecahkan suatu masalah, bukan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu masalah yang lain lagi, ya kan? Itu masalah adat, itu agama yang urus, bukan logika. Jadi itu teman-teman. Jadi di poin kedua ini teman-teman, kita akan membahas subjek ilmu logika. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, subjek ilmu logika itu ada dua. Yang pertama definisi, yang kedua adalah argumentasi. Jadi teman-teman, ilmu logika ini itu akan menjadi aturan berpikir dalam proses kita menganalisa suatu ilmu atau suatu permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Jadi itu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah paham dengan demikian, mari kita lanjut ke poin kedua, yaitu subjek ilmu logika. Jadi teman-teman, ketika kita membahas suatu ilmu atau gambaran, atau dalam bahasa Arab disebut tasyawuri, konsep dalam bahasa Inggrisnya, maka disitulah peran definisi dalam memberikan rumusan-rumusan kepada suatu pahaman tunggal sehingga dapat dipahami secara logis. Jadi begitu teman-teman. Nah, sedangkan argumentasi adalah ketika kita menjelaskan atau memberikan kalimat berita terhadap pahaman yang dihukum, ilmu yang telah diberikan rumusan-rumusan logis tadi dengan penjelasan yang logis pula, maka disitulah argumentasi. Nah, jadi begitu teman. Jika definisi itu menghukumi dengan rumusan-rumusan logis yang suatu pahaman yang belum yang masih maju atau tunggal, maka argumentasi itu memberikan penjelasan terhadap kalimat yang sudah dihukumi atau yang sudah diyakini kebenarannya melalui berita atau melalui penjelasan-penjelasan singkat yang tentunya dengan menggunakan rumusan-rumusan logis sehingga dapat dipahami oleh akal manusia. Oke teman-teman, jadi sekian dari pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Jika ada yang melenceng dari pembahasan saya atau ada yang kurang mengerti, bisa sekalian komen sehingga saya juga bisa
koreksi diri dalam memberikan pemaparan, dan saya juga bisa memberikan penjelasan terhadap teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman. Bagi yang menonton video ini, saya ucapkan selamat datang, mari belajar bersama. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.